Halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel yang akan bahas seputar bisnis, usaha, money management hingga investasi. Kali ini saya akan mereview, mengupdate perkembangan pisang Ambon Warangan yang ada di kebunnya Pak Mariono. Jadi apabila suka dengan video ini silahkan klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Oke, jadi ini merupakan salah satu lahannya Pak Mariono yang ditanami pisang Ambon Warangan bebarengan dengan diselingi juga ada pohon kelapa puyuh yang ada di sini. Jadi untuk yang belum tahu, kita sertakan linknya di bawah di deskripsi untuk penanamannya hingga update dari perkembangan 1 bulan hingga 4 bulan ini. Oke, saya review dulu sebelumnya. Kita menanam pohon pisang Ambon Warangan ini sebanyak kurang lebih 550 pohon. Jadi untuk jarak tanamnya sendiri sudah banyak kita review. Jadi kita di sini menggunakan jarak tanam antar pisang itu 2,5 meter kali 1,5 meter. Untuk jarak tanam antar kelapa yaitu 5 meter kali 5 meter. Mungkin ada yang bertanya dari teman-teman semuanya, kenapa kok terlalu rapat jarak tanamnya? Nah, ini beberapa kali saya jelaskan untuk jarak tanam yang rapat. Di sini saya menggunakan 2,5 meter kali 1,5 meter itu dikarenakan yang pertama untuk penguat batang pisang itu sendiri, karena di sini juga sering terjadi anginnya kencang. Maka dari itu untuk menanggulangi angin kencang itu kita akan menggunakan tanam pisang yang sedikit agak rapat dari biasanya, seperti itu. Nah, untuk buahnya sendiri dijamin tidak akan berpengaruh karena setiap pohon, setiap tanaman itu memiliki nutrisinya masing-masing. Kita beri nutrisi masing-masing. Jadi untuk pohonnya itu tidak akan berebut beberapa nutrisi seperti itu. Pohon-pohon yang di belakang saya ini merupakan salah satu update perkembangannya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi di sini saja masih banyak yang sudah tinggi-tinggi. Sekitaran saya ukur tadi itu sekitar ada yang 3 meter, ada yang 2 meter 80, macam-macam di sini. Dan perkembangannya pisang Ambon Warangan pun dari satu pohon ke pohon yang lain itu tidak sama. Di sini ada juga yang masih kecil, di bawah 2 meter itu masih ada, dan yang berukuran cuma 1 meter itu juga ada di sini. Oke. Nah, untuk perkembangannya sendiri, untuk keseluruhan, saya rasa di sini sudah memenuhilah ekspektasi kita, bahkan lebih. Karena beberapa pohon sudah ada yang tinggi menjulang, ada yang sudah membesar bonggolnya, dan beberapa ada yang memunculkan tunas lebih dari 3. Bahkan di situ nanti kita akan review ada 7 tunas yang ada di satu pohon pisang itu sendiri. Nah, di sini kenapa untuk kelapanya kita tanam rapat juga di kisaran 5 meter? Karena mungkin untuk orang lain menggunakan jarak antara 7 meter atau 8 meter kali 8 meter. Kita di sini menggunakan 5 meter. Kenapa? Ya, yang pertama untuk jenis kelapanya sendiri di sini kelapanya berjenis kelapa puyuh. Jadi bukan kelapa lokal atau kelapa yang besar, bukan. Jadi tidak membutuhkan jarak tanam yang begitu luas. Jadi jarak tanam yang sedikit pun kita bisa mengelolanya, kita juga akan menghasilkan income yang pasti. Karena untuk kelapa kecil sendiri itu tidak lama seperti kelapa besar. Jadi kelapa kecil ini nanti kita akan panen sekitar usia 3 tahun hingga 5 tahun. Itu untuk perkembangannya sendiri, ini bisa lihat saya ini tingginya sekitar 170 cm. Nah, ini. Dan yang pohon yang saya pegang ini tingginya hampir 3 meter apabila diukur di sininya. Apabila sampai ujung sana berarti 3 meter lebih, 3 meter seperti itu. Jadi sering hujan di sini. Jadi di sini tanahnya basah sekali
Dan kebetulan 2 hari yang lalu kita sudah melakukan pemupukan yang keempat kali, atau pemupukan yang di bulan keempat. Dan ya, bisa dilihat perkembangannya seperti ini. Lalu untuk pemupukannya sendiri, ini biasanya ada yang tanya, pakai pupuk apa? Nah, seperti itu. Kita sudah berulang kali membahas masalah pupuk ya, di video-video kita sebelumnya. Kita sudah membahas, bisa tonton di link di atas atau di deskripsi. Jadi untuk pupuknya, ini kemarin saya menggunakan pupuk Ponska. Jadi kalau di daerah saya ini pupuk urea atau mes itu agak jarang di sini. Jadi kita menggunakan seadanya saja. Adanya Ponska ya kita pakai Ponska. Dan mungkin apabila ada di tempat teman-teman yang menanam pisang, itu nggak ada urea, nggak ada Ponska, bisa coba pupuk kandang yang sudah difermentasi seperti itu. Langsung saja kita update perkembangannya. Di sini perkembangannya apa saja dari bulan ketiga. Yang pertama dari tingginya itu sendiri. Tingginya sendiri ini sudah banyak yang berkisaran 3 meteran untuk tingginya pohon pisang. Lalu untuk bonggolnya sendiri itu sudah melingkar jauh melebihi dari bulan sebelumnya. Lalu yang perkembangan yang ketiga yaitu untuk tunasnya sendiri juga sudah lumayan banyak, melebihi dari bulan sebelumnya yang masih ada yang belum tunas. Hampir setiap pohon ini sudah memiliki tunas anakannya. Oke, langsung saja kita review beberapa dari pohon pisang kita. Stay terus di channel kita. Kita review, ini merupakan salah satu pisang Ambon yang memiliki tinggi 3 meter ya. Ini juga, dan beberapa itu di belakangnya masih ada yang masih kecil, jadi pertumbuhannya kurang mengikuti dari pertumbuhan yang ini di depan kita ini. Ini merupakan salah satu pohon pisang Ambon Warangan yang kita tanam di sini, yang sangat subur sekali. Kenapa saya katakan sangat subur? Karena memiliki tunas yang banyak, dan juga perkembangannya dari bonggolnya ini, pohonnya sudah membesar teman-teman ya, nggak kecil seperti di bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini kita bisa hitung tunasnya ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7. Ada 7 tunas yang ada di sini. Nah, itu sobat sebelahnya. Nah, ini masih kecil-kecil. Ini ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tunas ini sobat ya. Nah, ini cuman ini masih ukurannya kecil-kecil, mungkin sekitar 10 hingga 15 sentian, dan itu masih dan itu sudah ada yang agak besar. Nah, ini. Nah, seperti ini. Daunnya juga sangat subur teman-teman, sangat hijau, dan ya terlihatlah bahwa tumbuhan itu sangat menikmati sekali asupan nutrisi yang kita berikan. Seperti ini ya. Nah, untuk kelapanya sendiri sobat, ini ada kelapa ini. Kita bisa shoot ini. Nah, ini saya shoot satu kelapa. Ini teman-teman bisa lihat ini. Ini dari daunnya kan seger ini. Ini lihat, daunnya hijau, bersih, seger, mulus. Nah, ini. Pertumbuhannya pun tidak kalah dengan pisangnya. Nah, lalu untuk daunnya sobat. Jadi untuk daunnya di sini kita melakukan pemangkasan. Nah, kita sisakan sekitar 5 hingga 8 daun. Nah, ini karena umurnya masih menginjak 4 bulan. Ini. Dan nanti apabila umurnya sudah lebih dari 4 bulan, sekitar 5-6 bulan hingga sampai berbuah, nanti bukan 5-8 lagi teman-teman, tapi yang kita sisakan 8-10 sampai 9 lah, 10-9 daun.
Karena apa teman-teman? Untuk daun itu sendiri jika berlebih, maka nutrisi itu tidak berfokus kepada jantung pisang atau buah pisangnya itu sendiri sobat. Jadi juga salah satunya berfokus pada daun. Dan daun itu apabila terlalu sedikit sobat, karena setiap pohon, setiap tanaman itu memerlukan fotosintesis, dan fotosintesis itu juga melibatkan daun. Jadi apabila daunnya kekurangan, maka asupan nutrisinya juga sedikit terganggu teman-teman, jadi kurang maksimal. Maka dari itu kita kasih antara 7 hingga 9 daun itu sudah, atau 8 sampai 10 daun itu juga sudah bisa, sudah ideal lah untuk pohon pisang Ambon Warangan yang sudah berumur sekitaran 6-7 bulan. Itu bisa. Akan saya jelaskan di sini pertumbuhan antar pisang itu tidak sama sobat. Jadi seperti ini. Nah, ini beberapa ada yang masih kecil, masih kurang tinggi. Ini ada beberapa faktor teman-teman. Yang pertama dari tanahnya itu sendiri. Untuk yang saya shoot ini bawahnya banyak padasnya teman-teman. Untuk akarnya sendiri kurang bisa menembus. Itu yang pertama. Untuk faktor yang kedua yaitu untuk penanamannya dulu. Penanamannya waktu bonggol itu tidak tumbuh dari bonggolnya langsung, akan tetapi tumbuhnya dari samping bonggol ataupun bawah bonggol. Hal ini sangat mempengaruhi pertumbuhannya juga teman-teman. Karena apa? Kalau tumbuh yang sekitar bonggol atau di bawah bonggol itu pertumbuhannya akan cenderung melambat daripada pertumbuhan yang normal, yaitu di bonggolnya itu sendiri. Nah ini, dan bahkan ini sangat suburnya, anaknya sudah tinggi nih sobat. Ini sudah ada hampir 1 meter ini. Ya ini. Nah ini daunnya juga sangat lebat dan sangat bagus. Oke, itu saja sobat review kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Apabila ada sobat yang belum tahu untuk penanamannya atau perkembangannya dari bulan pertama hingga sekarang, Anda bisa klik di tautan di bawah atau di deskripsi. Dan saya sertakan juga linknya di pojok kanan atas video, seperti itu. Atau Anda bisa membuka channel kami Jaring Usaha. Oke, sekian dari kami. Nanti kita akan mereview lagi perkembangan pisang Ambon Warangan kita di umur 5 bulan. Stay terus di channel kita Jaring Usaha. Salam semangat, salam pengusaha, salam cuan.